Suara dari atap seng itu masih terasa berdengung di telingaku ketika kami semua menoleh bersamaan. Seorang pria, kira-kira berumur 40-an, bangkit dari tanah sambil meringis. Jalannya sempoyongan, sarungnya melorot sedikit, dan wajahnya merah, jelas masih setengah mabuk. Ia mengusap pinggangnya, lalu menatap kami satu persatu dengan ekspresi campur aduk antara malu, lega, dan bingung. Baru saat itu kami sadar sesuatu yang aneh. Selama ini, dia ada di atas sana, mendengarkan cerita kami, mengamati kami, tanpa kami sadari. Kami benar-benar melongo. Belum sempat siapapun bertanya, pria itu nyeletuk dengan logat Jawa yang kental. Suaranya setengah ketawa, setengah ngos-ngosan. "Walah, mas-mas, dikirone polisi." Ia menunjuk ke arah kami. "Tiwas podo melayu kabeh." Detik itu juga, suasana yang tadi mencekam seperti retak. Aku menoleh ke Dani. Dani menoleh ke Rio. Bima menatapku dengan ekspresi, "Lah kok gitu?" Belum sempat kami mencerna kalimat itu, pintu rumah tetangga di samping kuade terbuka. Seorang ibu keluar dengan wajah kebingungan, rambut masih berantakan, mata setengah terpejam. Seng di atap rumahnya tampak jebol. "Iki ono opo toh?" tanyanya lirih. Pria itu menoleh ke ibu itu, nyengir kikuk. "Enggeh bu, kulo keserimpet." Ibu itu menghela napas panjang. Jelas ia juga belum sepenuhnya sadar dan belum paham kenapa tengah malam begini atap rumahnya jadi korban. Belum selesai rasa heran kami, tiba-tiba terdengar suara dari arah kebun sengon. Mas, ada yang muncul dari balik gelap. Satu orang, lalu dua, lalu tiga. Seperti adegan film komedi absurd. Ada yang turun dari atas pohon dengan celana kotor, ada yang keluar dari bawah mobil tetangga penuh debu, ada yang muncul dari kandang ayam sambil mengibaskan tangan karena bau. Sebagian besar keluar dari semak-semak di antara pepohonan sengon. Wajah mereka penuh daun, ranting, dan tanah. Beberapa orang masih terengah-engah. "Aku ndelik ning kono. Wes setengah jam luwih aku ngeblak ning semak. Aku nganti melayu tekan RT sebelah." Kami hanya bisa menatap mereka satu persatu, tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Dan pelan-pelan, semuanya mulai masuk akal. Motor-motor yang disembunyikan, milik mereka. Uang receh berserakan, jatuh saat lari birit-birit. Jajanan berantakan, ada yang nendang kopi dan teh sambil kabur. Pisang terinjak, salah satu dari mereka terpeleset gara-gara itu, sampai lututnya lecet. Dua laki-laki di perempatan, ternyata memang jaga. Mereka yang pertama melihat mobil Dani masuk desa, lalu melihat aku dan Bima turun lebih dulu. Badannya besar, posturnya tinggi. Dalam kondisi mabuk, gelap dan panik, kami dikira polisi datang razia. "Wes dikandani," kata salah satu dari mereka sambil tertawa malu. "Nek ono mobil mebu, lapor." Dani mengusap wajahnya antara kesal dan ingin tertawa. Kami semua akhirnya ikut tertawa kecil. Bukan tawa lepas, lebih ketawa lega, tawa heran, tawa karena kenyataan ternyata jauh lebih konyol daripada dugaan gaib kami barusan. Ibu pemilik rumah hanya menggeleng-gelengkan kepala. "Ya Allah, wong podo ngapain sih?" Malam yang tadinya terasa penuh misteri, gaib dan tekanan, berubah menjadi kumpulan orang dewasa yang salah paham, mabuk dan bersembunyi di tempat-tempat yang tidak masuk akal. Dan di kepalaku, cuma ada satu pikiran. Ternyata, yang paling menakutkan malam itu bukan hantu, bukan makhluk halus, melainkan salah paham.